Salam, selamat pagi. Opung Partu Bosi Marolo Putagau dari Medan, Sumatera Utara mengajak kita sebelum pergi beraktivitas, mari kita bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita beri penghormatan kepada Bapak leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, dan juga Bapak Ibu di Badan Legislatif, Yudikatif, Eksekutif, petugas kesehatan serta keamanan. Marilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Sebentar kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Adalah firman-Mu yang kami baca dan kami dengar, dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 143 ayat 1. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ede sian si Daud, Ale Jehovah setangihon ma tangyaki, patinggil pinggolmu ubegi anggukon, saya lusi maahu di bagasan habonaronmu, hobar tu hati kuranmu. Ido sana. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a psalm of David, O Lord, hear my prayer, listen to my cry for mercy. In your faithfulness and righteousness, come to my relief. Thus reading the word of God. Amen. Blessed are those who hear the Lord of God and obey it. Amen. Bapak, Ibu, sahabat terhormat terkasih, saudara-saudari dimanapun berada, firman Tuhan
khusus untuk pagi ini memberangkatkan kita dalam aktivitas kita. Mazmur bersaksi melalui firman Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan, sehingga di dalam hidup kita ini kita harus senantiasa mendengar apa seruan Tuhan melalui Alkitab. Maka kita harus mempedomani isi Alkitab. Dengan konteks singkatnya, kita melakukan kehendak Tuhan, menjauhkan larangannya. Untuk hari ini, pemazmur mengatakan seperti seorang raja yang masyhur, King David, dikatakan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Tuhan punya hak mau mendengar, mau tidak mendengar. Dia adalah yang Maha Kuasa. Tetapi manusia harus senantiasa bermohon kepada Sang yang Maha Kuasa. Lalu permohonannya itu dikabulkan atau tidak, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mau menyerahkan, yang mau mengabulkan, yang sama sekali tidak menggubris, tidak mengabulkan, itu hak Tuhan. Tetapi manusia harus berupaya berdoa, bekerja dengan istilah ora et labora, bekerja dan berdoa, atau berdoa dan bekerja. Hanya bekerja bisa sia-sia. Hanya berdoa tidak akan bisa memberikan nafkah. Harus ada usaha, harus ada kreativitas. Tuhanlah yang memberkati. Kiranya doa kita dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Maka firman Tuhan jelas mengajak, menyuruh kita supaya senantiasa berdoa. Maka Mazmur Daud ini sungguh indah untuk kita bekali dalam mulai bekerja, dalam istirahat, dalam aktivitas apapun. Karena tegas dikatakan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Maka kita sebagai manusia, kalaupun berdoa, tidak boleh kita paksakan, harus dijawab Tuhan, harus dikabulkan. Tidak, kita hanya bermohon, Tuhanlah yang berkewajiban ataupun berkehendak ataupun hak prerogatifnya lah untuk menjawab atau mengabulkan doa kita. Dan kita juga di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahasa Batak, "Unang masadi martangiang," bahasa Indonesia, tetaplah berdoa. Di tempat bekerja, di rumah, di jalan, tetap kita renungan firman ini, supaya ketika kita mau melangkah berdoa, setelah tiba berdoa, supaya kita dijauhkan oleh Tuhan dari gangguan, rintangan, mara, bahaya, sehingga kita sehat beraktivitas, sehat bekerja. Terpuji termulialah Tuhan. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini, di mana Tuhan telah mengikhtiarkan supaya kami di samping beraktivitas bekerja harus berdoa, memohon kepada Tuhan. Untuk itu kami mohonkan
Tuhan. Kuatkanlah kami melakukan seturut dengan kehendak. Bapa Surgawi, tambah-tambahkanlah berkat rezeki bagi kami, berkat jasmani dan rohani, sehingga dimanapun kami berada, famili, sahabat, saudara-saudara kami tetap atas lindungan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada sanak saudara kami, sahabat kami sedang menderita penyakit, tolong sembuhkanlah Tuhan. Jika ada yang sedang berkabung, hiburkan. Jika ada yang sedang berpesta bersuka cita, atau berulang tahun, ataupun syukuran yang karena dapat pangkat dan sebagainya, tolonglah Tuhan, tambahkan berkat-Mu sehingga ketika melakukan ucapan itu tidak ada kekurangan suatu apapun. Tuhanlah dipermuliakan. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang masih kecil, beri pertumbuhan sempurna. Yang di bangku pendidikan, tolong Tuhan berikan pengertian, berikan kecerdasan, kepintaran. Yang sudah tamat Tuhan, Tuhanlah yang menunjukkan pekerjaan. Yang sudah lanjut umurnya dapat berumah tangga, tunjukkan Tuhan jodoh yang sepadan. Yang sudah berumah tangga belum memperoleh buah pernikahan, Tuhanlah yang menumbuhkan benih pernikahan sehingga kami memperoleh peparan dalam sukacita. Bapa Surgawi, kami bangsa Indonesia merindukan kedamaian di dalam menyongsong pemilihan umum, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, sekitar 162 hari lagi. Tuhanlah yang beri kebijakan, memberikan kepintaran kepada pemerintah, pimpinan, pemimpin KPU, panitia pemilihan umum, juga kepada pemimpin partai kadernya, juga kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif. Kiranya mereka menunjukkan gagasan-gagasan atau visi misi sehingga kami, Tuhan yang memberkati untuk memilih siapa yang lebih layak. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu untuk segenap bangsa Indonesia, di kota, di desa, dimanapun Tuhan. Bapa Surgawi, kami rakyat Tapanuli yang ada di Bonbasugit menginginkan proses percepatan Provinsi Tapanuli. Demikian juga di daerah lain ada memohonkan untuk pemekaran provinsi. Kabulkanlah permohonan kami Tuhan melalui hamba-Mu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas Jahubu Majua, ahoy, salam kebajikan, matur nuwun, namo buddhaya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Opung Pertuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagal MPD, Dameria Arituana SPD, Opung Ebang Ganteng pada channel yang sederhana ini. Tuhan bersama kita.